ini adalah lulusan dari D3 Meteorologi dan Instrumentasi Akademi Meteorologi yang bekerja sama dengan ITB dan dibiayai oleh Kementerian Perdagangan. Franz sebelumnya sudah melakukan praktik kerja lapangan di BPI LIPI Bandung dan tahun ini lolos menjadi CPNS penera terampil di Kabupaten Landak ya, Franz. Gimana Franz kabarnya dan rasanya udah Ya, lolos? benar. Ya, baik-baik aja untuk hari ini. Dan terima kasih banyak untuk udah lolosnya kan masih ada pemberkasan. Kebetulan untuk SKD sama SKB-nya udah bagus, udah pastilah untuk nilai SKD dan SKB. Tinggal puji Tuhan mau lanjut ke pemberkasan lagi. Doain aja semoga lancar. Amin, amin, amin. Semoga lolos sampai tahap akhir dan keluar SK-nya benar atas nama Fransiskus Indra Kurniawan ya, Frans. Iya, benar. SKB ya. Nah, untuk SKD-nya kemarin kan dari mulainya kita dari bulan 11-an untuk persiapan pendaftaran segala macam tuh. Nah, dari itu baru nyiapin berkas-berkas. Nah, kalau itu udah lulus administrasi itu kan selama bulan 12 dievaluasi. Nah, baru kalau mulai belajarnya untuk SKD itu saya sendiri itu bulan Januari. Nah, jadi sekitar persiapannya 1 bulan. Mulai dari belajar TWK, TIU, sama TKP. Karena saya merasa lemah dengan hafalan, saya lebih banyak belajar TWK. TIU juga, terus TKP, itu urutan saya belajar. Nah, untuk yang lainnya, kebetulan saya tes 2 Februari kemarin untuk SKD-nya. Jadi lebih banyak pembawaannya belajarnya tuh di tes wawasan kewarganegaraan. Nah, soalnya tuh agak sedikit awam dengan hal tersebut ya, karena nggak terlalu banyak materi kuliah tentang hal ini. Kalau TIU dan TKP masih bisa. Dan puji Tuhan nilai tertinggi di sesi tersebut. Oke, kan sempat ditunda berapa kali ya kita ya kemarin. Ditundanya sekitar dari bulan 3 seharusnya menjadi bulan 9, bulan 9, 10 ini. Ya 6 bulan, jadi kebanyakan udah skip buat belajar, tapi pas ada pengumuman lagi, kembali lagi belajar gitu. Ya untuk materi-materinya sih ya kayak yang ada di kisi-kisi itu persiapannya mulai lagi dari baca-baca kisi-kisi dari pengumuman RB. Nah, menyiapkan meluangkan waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam setiap harinya itu penting. Kalau saya pribadi kayak gitu ya, Rim. Kalau mau persiapan segala apa tuh kan sehari itu bisa 2 jam gitu buat belajarnya. Oke, kalau untuk materi ini kan paling banyak nih yang ditanyain sama teman-teman. Apa sih soal SKB untuk penera terampil tuh seperti apa gitu? Karena kan banyak nih. Nah, bahkan di penera terampil di berbagai daerah tuh ada yang jurusan dari biologi, ada dari matematika. Dan itu agak awam gitu untuk tentang apa sih penera terampil, terutama nih kan mereka mau mau tes SKB gitu. Kayak gimana aja sih materinya gitu kira-kira yang Franz kerjain waktu itu? Oke, ini kayak langsung ke metode belajar. Oke. Untuk soal-soalnya itu kan udah ada kisi-kisi itu kan dari BKN ngasih. Nah, hampir yang saya baca dari kisi-kisi itu keluar sebenarnya. Itu nggak ada melenceng dari kisi-kisi. Pokoknya sesuai banget lah. Nggak ada yang beda. Nah, yang paling banyak itu permempan RB tahun nomor 32 tahun 2014 mengenai jabatan fungsional penera. Di situ khususnya di bab 6 mengenai jobnya penera terampil, penera ahli. Penera terampil itu kan bagian itu ada 3 tuh, penera terampil, penera penyelia, harus penera ahli juga. Nah, di sana ada pembagian job description-nya gitu. Itu ada entah dia itu mengkalibrasi suatu alat, itu melakukan cap tanda tera, memberikan cap tanda tera dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut yang ditanyakan. Misalnya mereka melakukan kayak menguji suatu besaran massa gitu. Tingkat kesulitan pertama. Nah, itu tuh dilakukan oleh penera apa? Penera
terampilkah, penera ahlikah, atau penera ahli madya, penera pertama gitu. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi benar-benar pembagian tugasnya itu beda per setiap tingkatan penera, harus kita tahu karena itu ada keluar sekitar 30% kalau menurut saya. Nah, lalu ada juga nih UML, Undang-Undang Meteorologi nomor 2 tahun 1981. Ini dasar banget, pokoknya semua orang yang mau daftar penera, terampil maupun ahli harus tahu dengan undang-undang ini kan. Nah, di sini ada sekitar 20%-an. Kebanyakan ditanyai tentang pengertian apa itu kayak meteorologi legal itu apa gitu. Terus itu menakar, menimbang, terus tentang pelanggaran-pelanggaran di meteorologi legal itu ada keluar tuh lumayan soalnya. Ada BDKT dan paling penting itu mengenai melanggar regulasi meteorologi atau melanggar meteorologi legal. Di situ kayak kita diberi case atau diberi suatu kasus apakah itu melanggar regulasi meteorologi legal atau melanggar meteorologi legalnya gitu. Beda-beda gitu. Jadi itu kayak harus dipahami apakah itu regulasinya atau itu meteorologi legalnya keseluruhan gitu. Tentang pengertian tara, pengisian beban, muatan, keadaan stabil itu apa. Lebih kepada pengertian teknis timbangan lah kebanyakan keluarnya itu kalau di undang-undang meteorologi legalnya tuh kayak pokoknya itu ketimbangan gitu. Tentang timbangan secara keseluruhan atau timbangan yang terkait di undang-undang meteorologi nih, Frans. Kan ada banyak tuh timbangan. Oh, timbangan secara keseluruhan kok nggak ada yang kayak spesifik kayak timbangan meja atau timbangan sentisima, nggak ada. Tapi kalau lebih baik lagi baca secara teknik timbangan bukan otomatis. Okay. Nah, di situ yang tahun 2015 yang terbaru, banyak banget keluar soal-soal tentang pengertian dari kayak pengisian muatan, pengisian doang itu apa, terus keadaan stabil itu apa, penjustiran. Nah, kalau bisa sih baca-baca itu sekalian. Karena di sini juga pas kemarin ada keluar juga tuh soal-soal tentang menentukan kelas timbangan. Teknik timbangan bukan otomatis itu tahun 2015 ada materi mengenai menentukan kelas timbangan. Nah, menentukan kelas timbangan itu kan ada tabelnya. Dipahami cara baca tabelnya. Baca kelas timbangan. Nah, cara baca kelas timbangan itu kan kita harus mengetahui skala interval terkecilnya nggak sih ya kemarin yang seingat saya itu. Nah, kita ada tabel khususnya tuh, di tabelnya itu akan ada tentang nilai N. N itu kan nilai maksimal dibagi dengan interval skala terkecilnya. Untuk interval skala terkecilnya sendiri entar dapat dibaca aja di secara teknik timbangan bukan otomatis itu apa gitu. Karena kalau saya ngejelasin agak panjang. Interval skala verifikasi, interval skala verifikasi. Nanti di soal itu akan diketahui interval skala verifikasinya dengan muatan maksimal dari suatu timbangan atau kapasitas maksimal dari suatu timbangan. Nah, dari situ kita cari nilai N. Cari nilai N, kapasitas maksimal dibagi dengan interval skala verifikasi. Nilai N ini ada nilai min dan max. Nah, nilai min dan max itu kita sesuaikan di dalam tabel. Atau di sini, kalau di soal itu ntar dikasih keterangan. Jadi kita tinggal lihat aja mana yang masuk nilai interval skala verifikasinya dan nilai N. Iya. Di kelas mana? Kelas timbangan ada 4, kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kelas timbangan tersendiri, kita cari kelas timbangan tertinggi yang sesuai dengan nilai interval skala verifikasi dan nilai N. Nah, sehingga kita bisa menentukan kelas timbangannya. Gitu aja, gitu. Kalau misalnya ada yang masuk kelas 2 dan kelas 3, artinya tuh yang diambil kelas 2, ambil nilai kelas timbangan tertinggi.
Gitu aja Rim buat nentuin kelas timbangannya. Nih, misalnya nih, Frans, banyak yang nanya, gimana sih cara baca interval skalanya? Misalnya kita dapat nilai E-nya itu 5. Berarti kan ada juga tuh di tabel. Di tabelnya itu ada yang 5 kurang dari E. Nah, 5 itu 5 gram, 5 kilo tuh gimana sih? Itu 5 gram semua. Oke, jadi Bukan gram ya. biasanya kalau di kemarin di keterangan tuh ada kok keterangannya gram gitu. Oke. Ada keterangannya gram, nggak usah khawatir. Berarti kan kita perlu lihat nilai E-nya, nilai N-nya untuk menentukan kelasnya itu kan ya. Ya. Lanjut nih Frans, materi tadi kan baru 50%. Nah, 50% lagi nih apa nih? Biasanya kan pada nanya nih 5%-nya lagi, 50%-nya lagi nih apa materi SKB-nya? Boleh banget nih Frans Oke. dijelasin. Sekarang setelahnya itu 40%-nya hampir semuanya tuh hitungan. Aku dapat ya, yang saya dapat ya. Ya. Yang saya dapat hampir 40%-nya hitungan. Wah. Nah, Apa aja tuh 40%? Cukup nggak sih waktunya? nah, Tuhan kemarin itu semua kertas cokeran penuh, nggak cukup satu sebenarnya, dipepet-pepetin. Oke, yang pertama ya Rim, dapatnya tuh tentang materi fisika dasar. Nah, teman-teman yang dulu pernah SMA atau SMP lah pastinya SMP, pernah belajar fisika, nah banyak keluar tuh soal-soal fisika, terutama kelistrikan, tentang tegangan, arus listrik, hambatan. Nah, itu ada tingkatannya tuh kayak tingkatan untuk anak SMP sama SMA kelas 1 lah, nggak terlalu sulit. Nah, terus ada tentang menentukan data pengujian kebenaran. Nah, data pengujian kebenaran tuh kayak membandingkan data. Kayak ada suatu nilai termometer diukur. Nah, misalnya ukuran termometer 18 derajat. Terus hasil sebenarnya itu ternyata 20. Ada lagi satu datanya lagi, pengukuran termometer tersebut tuh yang 15 derajat hasil pengukurannya. Tapi yang sebenarnya itu 17 derajat. Entar ditanyain nih, dari hasil pengukuran yang 20 derajat, berapakah nilai sebenarnya dari termometer tersebut? Ini banyak banget, sekitar 10 soal keluar. Dan rata-rata soalnya kayak gitu ya, mencari nilai sebenarnya. Iya, rata-rata soalnya kayak gitu, banyak kayak gitu. Nilai sebenarnya tuh. Nah, cara nyelesainnya tuh gimana sih? Soalnya kan banyak teman-teman yang nyari tapi masih bingung tuh penerapannya. Untuk itu juga kemarin aku rada bingung. Aku coba kayak pakai perbandingan. Perbandingan itu kayak mungkin ya nggak tahu ya teman-teman karena udah bener itu agak soal-soal yang aku agak lost juga kemarin. Tapi ya aku coba pahami dikit. Aku coba membandingkan. Nah, membandingkannya dengan yang data pengukuran sama data sebenarnya. Tapi rasanya tuh zaman masih SMA itu ada tentang ini, materi ini. Tapi emang karena nggak belajar, nggak pernah baca gitu, ya udah aku pakai sistem perbandingan aja. Ketemu hasil yang mendekati sih nggak pas sesuai, tapi kalau pakai caraku, aku dapat yang mendekati. Jadi pakai perbandingan. Data sebenarnya sama data yang hasil pengukuran aku bandingin, biasa kayak perbandingan searah, senilai. Nah, terus aku coba cari, ketemu hasil yang mendekati kalau aku kemarin. Ya nggak tahu ya itu benar atau salah, tapi kalau menurut saya sendiri kayak gitu caranya. Mungkin kalau yang materi SMA bisa dicari lagi tentang itu. Ya, mungkin buat teman-teman nanti yang mau nyari materinya bisa banget ya ngasih tahu kan. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang belum tes gitu, Frans. Oke, ada soal lain lagi nggak nih, Frans? Yap. Tadi yang mau dibahas. Terus ada yang boleh. Ada soal tentang matematika dasar, pertambahan penjumlahan gitu. Tapi
itu ada satuannya. Jadi satuannya tuh ada dalam bentuk kilogram, gram, dan lain-lain gitu. Tapi kebanyakan kilogram dan gram. Itu beda-beda. Misalnya P1 bermuatan 10 kilogram, P2 bermuatan 5.000 gram gitu. Seterusnya gitu. Nanti ditanyain jumlah keseluruhan dari muatan tersebut tuh berapa gitu. Entah itu berapa kilogram, entah itu berapa gram. Di sini harus teliti. Karena kita kan harus menyesuaikan atau menyamakan satuannya. Nah, karena jawabannya tuh hampir sama semua loh, cuma beda di satuannya doang gitu. Keluarnya kayak ini kilogram nih, ternyata ditanyain tuh gram. Karena udah buru-buru, udah ngitung, udah benar merasa benar, jadi tinggal klik aja itu, padahal tuh beda satuannya gitu. Tricky tuh. Ini banyak juga nih. Sampai adalah mungkin 7 sampai 10 soal keluar kayak gini. Kayak mengajarkan kita buat teliti lah soal kayak gini tuh. Iya, mungkin Terus di penera terampil ini itu harus teliti gitu, Frans ya. Iya bener banget. Karena kalau beda satuan itu fatal banget gak sih kalau kita sampai menera atau menghitung hasil pengujian beda satuannya. Aduh, itu fatal banget. Iya, benar-benar. Ada soal apa lagi nih, Frans? Nah, ada menentukan nilai dari mikrometer, sekrup, dan jangka sorong. Cara melakukan pengukurannya itu loh, Rim. Nah, itu tuh banyak juga nih, 7 sampai 8 soal. Sekali lagi, satuannya diingat. Ada yang sentimeter, ada yang milimeter, ada yang inci. Nah, beda-beda itu. Kalau beda-beda, kalau kita salah aja tuh mikir. Misalnya di skala Indonesia di mili, skala utamanya di senti. Kita mikirnya itu sama aja gitu. Oh, salah pasti. Udah pasti salah. Nah, ingat juga kalau misalnya di skala non-newsnya itu ada ketelitiannya berapa gitu. Misalnya 0,01 mm gitu. Nah, ini banyak banget nih soal-soal kayak gini nih. Jadi intinya di soal SKB ini perlu teliti, terus dipahami materi-materinya, terutama nih ada sharing-sharing dari Frans kan, supaya teman-teman mungkin yang lain yang belum tes bisa nilainya lebih baik lagi, atau emang benar-benar pengen jadi PNS bisa nih terbantu sama sharing dari Frans ya. Semoga jadi amal yang terus mengalir gitu ya, Frans. Amin. Berarti untuk materi SKB sampai di situ aja atau ada lagi nih, Frans? Oh ya, tambahan ya tentang perlindungan konsumen itu loh. Itu ada keluar juga. Nah, itu kan udah 30 soal. Sisanya itu 20 soalan mungkin itu kan. Nah, 20 soalnya dari Undang-Undang Perdagangan sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ kalau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak ditanya tentang masalah kewajiban dan hak dari pelaku usaha. Begitu juga dengan konsumen. Kayak misalnya pelaku usaha itu wajib mencantumkan label gitu, label nama dengan ketentuan apa gitu. Konsumen juga kalau misalnya mengajukan komplain mengenai barang kemana sih gitu caranya gitu. Nah, itu harus baca-baca mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus di Undang-Undang Perdagangannya ada soal mengenai pengertian-pengertian istilah-istilah perdagangan kayak ekspor, impor, terus ada juga soal yang bagian mengenai perdagangan Indonesia itu udah masuk ke tahap mana gitu. Karena kan mau tidak mau Penera juga kan di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kita harus tahu gitu mengenai istilah-istilah perdagangan di Indonesia maupun luar negeri gitu. Apalagi perlindungan konsumen karena emang tujuan kita kan sebagai penera terampil itu kan penera secara umumnya itu kan menjaga kepastian nilai kebenaran lah dan menjaga juga tingkat kepercayaan masyarakat gitu terhadap alat ukur terutama. Itu aja sih Rim, sampai di Undang-Undang Perdagangan juga ada gitu. Kalau untuk tips nih Frans buat teman-teman yang mau lamar penera terampil tapi bukan dari metrologi tuh gimana tuh tipsnya? Apalagi kan mungkin cuma selang 1 hari setelah nonton video ini atau mungkin 2 hari atau mungkin masih butuh waktu 1 minggu gitu untuk
tesnya tuh tipsnya tuh apa aja sih, Frans? Oke, buat teman-teman yang bukan dari meteorologi atau jurusannya di luar meteorologi legal gitu. Nah, kalian lebih baik itu mulai baca-baca mengenai undang-undang meteorologi legal supaya kalian mengerti apa itu meteorologi legal dan fungsinya itu apa dan sebagai apa itu di Indonesia sendiri gitu. Itu sudah sebagai acuan dasar kalian bisa memahami. Terutama per babnya diingat-ingat mengenai standar satuan, mengenai PDKT-nya juga ada, barang dalam keadaan terbungkus, terus pelanggaran di bidang meteorologi legal, tugas-tugas dari entah itu dari penerah dan lain-lainnya, secara umum ada di sana gitu. Kalian harus banyak baca di sana. Pahami, jangan cuma dihafalin. Kalau paham, pasti mengerti nanti ketemu soalnya. Terus baca lagi nih mengenai Permen-PAN RB. Permen-PAN RB nomor 32 tahun 2014, ingat saya ya, mengenai jabatan fungsional penerah. Di situ udah jelas banget penerah terampil maupun penerah ahli itu tugasnya apa aja. Ada tentang sistem angka kreditnya, penurunan jabatannya, atau kenaikan jabatan itu gimana, terus job-jobnya atau cara kerjanya penerah itu apaan gitu. Di situ jelaskan secara rinci. Jadi kalian paham ke depannya ntar mau ngapain di penerah terampil atau penerah ahli, kerjaannya apa gitu. Apakah sekedar kalibrasi, apakah sekedar tera dan tera ulang. Nah, di sana ada keterangan yang lebih rinci. Jadi baca-baca. Itu pun ada di kisi-kisinya kan? Pasti harus dibaca. Terus nih, sebagai saran tambahannya itu untuk yang dokumen-dokumen yang perlu dibaca juga itu ada Permendak, peraturan Menteri Perdagangan ataupun peraturan pemerintah dapat mengenai alat ukur wajib tera dan tera ulang atau satuan standar ukuran dan syarat teknik. Syarat tekniknya itu kebetulan untuk sampai sekarang syarat teknik timbangan bukan otomatis tahun 2015 aja yang dibaca. Jadi paham ada istilah-istilah di sana dan kinerjanya apa aja gitu. Itu sih menurut saya. Kalau yang lain, ada juga kan yang backgroundnya bukan teknik fisika, mungkin bukan kayak biologi atau matematika gitu jurusannya. Nah, belajar lagi fisika dasar. Fisika dasar penting karena banyak keluar juga pas soal-soal kemarin gitu, soal-soal di SKB. Kenapa fisika dasar? Karena konteksnya kita kan bakal menghitung kebanyakan di fisika gitu. Fisika dasar kayak kelistrikan, di bab kelistrikan, gaya, mungkin tekanan gitu, segala macam. Dipelajarin lagi, ingat-ingat pas masih SMA belajar fisika gitu. Kalau misalnya dari IPA ya, kalau dari IPS benar-benar belajar dari awal lagi itu kayak SMP juga kan dulu pernah, mungkin ingat-ingat lah dikit, walaupun nggak terlalu banyak, tapi ngulang lagi nih, karena harus berikan effort atau waktu yang maksimal, atau lebih keras lah, karena kan beda nih, kalau jurusannya udah agak sedikit, bukan sesuai meteorologi legalnya sendiri, jadi harus belajar dari awal. Kita pun yang dari meteorologi legal, ya tetap lagi sama aja belajar, karena nggak mungkin setiap undang-undang yang ada itu kan kita baca kemarin gitu. Walaupun udah ada gambaran dikit-dikit mengenai tugas dan lain-lain, pastinya tetap belajar juga sama kerasnya kok. Oke, ada closing statement nih nggak Frans buat teman-teman yang nonton video ini gitu? Kalau kalian itu benar-benar udah menentukan diri buat masuk ke CPNS khususnya di penerah terampil atau ahli, untuk masa sekarang ini lebih baik tuh belajarlah dengan keras, bukan keras lagi, belajarlah semampunya saja. Kalau sudah mendekati hari H untuk ujian, belajarlah semampunya saja gitu. Jangan dipaksakan, tapi lebih memahami materi dan banyak latihan soal aja gitu. Kalau misalnya yang lain, penerah terampil itu jabatan yang penuh risk lah gitu. Kalau gitu ntar ke depannya harus mau melakukan tersebut dengan pembawaan yang berdasarkan peraturan yang ada, regulasi yang ada, karena penerah terampil itu benar-benar
jabatan yang penting gitu. Nggak semudah dibayangkan kita itu kerjanya ngapain, cuma tera dan tera ulang tuh apa itu enggak. Kayak kita tera dan tera ulang ke depannya itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat masyarakat luas. Karena bila kita melakukan kesalahan, segala macam dalam tugas kita, itu akan berakibat cukup fatal untuk masyarakat sekitar. Untuk itu pesan aja gitu semuanya yang sekarang nih udah mau CPNS gitu. Kalau sekarang mau CPNS, ingat-ingat tentang peraturan segala apa dan berjalan sesuai regulasi lah gitu. Kalau yang mau tes, semangat belajarnya gitu aja. Oke, terima kasih banyak ya Frans sudah ngeluangin waktunya nih apalagi ini kan kita ngerekam di hari Sabtu gitu kan, takutnya Frans lagi ada kegiatan sama keluarga dan lain sebagainya. Semoga aja sharingnya itu bermanfaat buat orang lain dan tetap Frans jadi yang terbaik lah ya untuk SKB, SKD-nya nanti semoga lolos sampai tahap akhir pemberkasan dan keluar SK sebagai CPNS penera terampil. Oke Frans, makasih banyak ya Frans. Amin. Buat teman, Wih. oke ya, sama-sama. Buat teman-teman juga semuanya semoga sukses ya yang nonton. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Frans. Oke, sampai jumpa. Ya. Nah, oke.